Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya yang ada di kelas ini. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Ibu akan menyebutkan nama dari siswa sekalian. Nanti bisa bilang hadir ataupun mengacungkan tangan. Oke. Untuk Ina, hadir? Hadir. Untuk Bambang, hadir? Hadir. Nunung? Nunung? Oh, hadir. Parto, hadir Parto. Parti, hadir. Ini kembar ya, Parto sama Parti ya? Oh gitu. Sulis tidak hadir. Kenapa Sulis tidak hadir? Oh sakit. Oh sakit apa yang Sulis? Tipes. Ya. Kita doakan ya semoga Mas Sulis segera sembuh dan bisa bergabung mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Oke, sebelum kita masuk materi, Ibu memiliki beberapa pertanyaan, nggak banyak, cuma 2 pertanyaan aja. Nanti bagi anak-anak yang bisa menjawab, bisa acungkan tangan, Ibu persilakan nanti mengajukan jawabannya. Untuk yang pertama itu ini, di negara Eropa itu kan kebanyakan ada musim salju ya, ada salju gitu. Biasanya kan di depan-depan banyak banget itu salju, di jalan-jalan juga banyak salju. Nah, kalau ada salju gitu kita kan susah nih kalau kita bawa kendaraan gitu kan jadi licin jalannya. Nah, untuk itu salju itu harus disingkirkan. Nah, cara mereka itu dengan menaburkan garam di salju tersebut. Nah, saljunya nanti bisa cair. Nah, kira-kira kenapa dengan pemberian garam itu saljunya bisa mencair? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, Bambang mau menjawab? Ya, silahkan. Iya, benar. Karena titik beku saljunya itu turun. Jadi, kalau kita menambahkan garam nih ke dalam salju, misalnya di sini ada salju gitu. Terus kita kasihin garam di atasnya gitu. Beberapa saat nanti saljunya akan mencair karena si garam ini akan menurunkan titik bekunya si salju. Misalnya di daerah itu titik beku saljunya itu 1 derajat Celcius gitu. Terus kita taburkan garam, jadi cair. Titik bekunya itu turun menjadi -2 derajat Celcius. Jadi dia nanti di suhu yang itu tadi yang rata-rata 1 derajat itu dia nggak bisa membeku karena titik bekunya itu ada di -2 derajat Celcius. Jadi kita harus menurunkan lagi -2 derajat Celcius agar saljunya bisa terbentuk kembali. Oke, terima kasih Mas Bambang atas jawabannya, sangat perfect sekali. Oke, pertanyaan yang kedua nih. Biasanya ibu-ibu itu kan sering ini beli daging gitu kan, mau diolah misal mau digoreng atau disemur atau apa aja lah diolah macam-macam gitu. Biasanya direbus dulu pakai panci presto. Nah, kenapa dengan direbus memakai panci presto itu dagingnya itu menjadi empuk, terus tulangnya itu menjadi lunak? Ayo, siapa kira-kira yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu nih? Ina mau menjawab? Oke, silahkan. Iya, benar. Karena panci presto itu kan terbuat dari stainless steel ya. Dia tuh tebal gitu, tebal. Terus ada tutupnya itu sangat rapat sekali, sehingga air yang di dalam panci presto itu kalau dia menguap, dia kan nggak bisa keluar tuh uap airnya. Nah, uap airnya itu balik lagi ke bawah, ngerendam si dagingnya dan membuat tekanan dari dalamnya itu membesar gitu, naik. Nah, dengan tekanannya itu naik, biasanya kan tekanan atmosfer itu kan 0 atmosfer ya. Nah, di situ tuh naik atmosfernya, tekanan atmosfernya naik sehingga titik didih dari air yang di situ menjadi lebih tinggi dari 100 derajat Celcius.
Nah, seperti itu. Baik, terima kasih ya Mbak Ina atas jawabannya. Sangat tepat sekali. Kenapa Ibu bertanya seperti ini? Karena materi kita pada pagi hari ini adalah materi mengenai sifat koligatif larutan. Di mana sifat koligatif larutan itu ada KD-nya. KD-nya itu menjelaskan fenomena sifat koligatif larutan. Itu ada penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi yang akan Ibu kasih pada hari ini itu bahwa siswa itu dapat mengetahui definisi dari sifat koligatif larutan itu seperti apa, sifat-sifatnya, definisinya secara umum seperti apa. Lalu ada ini perhitungan mengenai penurunan titik beku, kenaikan titik didih. Itu siswa bisa menghitung nanti penurunannya itu seberapa, kenaikannya seberapa. Nah, itu akan tercover dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anak, kita sudah belajar banyak banget ya hari ini. Kita belajar mengenai definisi secara umum sifat koligatif larutan, lalu penurunan titik beku, kenaikan titik didih. Kita udah belajar semuanya, perhitungannya seperti apa, rumusnya seperti apa. Kita udah belajar, terus juga sudah ada contoh soal yang kita kerjakan. Harapannya anak-anak semuanya bisa lebih memahami gitu mengenai sifat koligatif larutan, dan materi lanjutannya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai penurunan tekanan uap dan tekanan osmosis serta peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu anak-anak bisa mencari nih literatur di web bisa, di buku bisa, atau di YouTube buat penerapan atau aplikasi sifat koligatif larutannya. Nanti bisa dibikin resume gitu biar kita nggak lupa ya kita udah belajar apa aja, mencari pengetahuan apa aja, bisa dibuat resume. Dan kita akan bahas bersama di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk itu sekian dari Ibu. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan menambah ilmu buat anak-anak sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.